Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Kiranya kita kembali diberkati di bulan Januari ini dalam renungan-renungan kita yang masih membahas soal diperbaharui. Karena kita hidup di tahun yang Tuhan anugerahkan, masih kategori tahun baru, marilah kita dengan semangat pembaharuan yang dari Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjalani hidup ini sebagai hidup yang baru yang Tuhan terus perbaharui. Sebelum kita lebih lanjut membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan sungguh anugerah kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk kami menjalani hidup ini. Karena di dalamnya kami mendapatkan pertolongan, pemeliharaan. Sebagaimana Tuhan menuntun kami hari, minggu, bulan, dan tahun. Kami percaya tahun ini dan sampai perjalanan akhir hidup kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Biarlah saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar ini menjadikan terang, kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Devotion pada saat ini saya memberi judul diperbaharui dalam pengharapan. Pengharapan di sini bukan pengharapan tentatif atau sementara, tapi pengharapan di dalam Kristus yang adalah pengharapan kekal. Bisa saja dalam menjalani hidup ini, pengharapan kita tidak terpenuhi. Pengharapan-pengharapan yang kita harapkan terjadi. Itu bisa saja terjadi. Walaupun kita menjadi kecewa, kesal, tapi jangan lupa, seandainya pengharapan-pengharapan yang kita harapkan terjadi di muka bumi tidak terjadi, itu masih dalam kategori tidak apa-apa. Asalkan harapan kekal, harapan Tuhan, yang juga menjadi harapan kita, yaitu harapan kekal, di mana hidup kita bukan hanya berlangsung di muka bumi ini, tapi sampai ke kekekalan. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus memegang sebuah kebenaran bahwa hidup orang percaya diarahkan kepada kemuliaan kekal. Bukan kemuliaan yang sementara. Bukan kemuliaan yang hanya berlaku sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mungkin hanya berlaku sepanjang perjalanan tahun yang kita nikmati. Setelah kita meninggal itu tidak ada lagi. Justru yang Tuhan sediakan bagi kita adalah pengharapan yang kekal. Bagaimana kita memahami dan terus menghidupi pengharapan dan kita terus memperbaharui pengharapan kita. Kalau kita memiliki pengharapan yang kekal, kita harus mengingat beberapa ayat berikut ini. Yang pertama adalah dari ayat Mas yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah salah satu buah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudari, kakak dan adik juga ada hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi pengharapan kita harus diarahkan kepada kemuliaan kekal, karena hidup kita adalah hidup yang kekal. Jadi orang percaya, jangan sampai mengorbankan pengharapan yang kekal ini untuk memenuhi harapan-harapan yang sementara. Ya, kita ingin hidupnya ekonomi lebih baik. Jangan sampai pengharapan akan hal tersebut mengorbankan pengharapan yang kekal. Pengharapan yang lebih besar, yang abadi. Ya, saya mengingat sebuah kisah ya, antara Esau dan Yakub. Ya, Yakub memiliki pemahaman akan hidup ini jauh ke depan. Sementara Esau hanya sebatas jangka pendek saja. Yang penting harapan perutnya yang lapar terpenuhi. Tetapi Yakub melihat jauh
jauh ke depan. Apa yang terjadi? Esau akhirnya menukar hak kesulungan. Ya, dengan apa? Semangkuk kacang merah. Hanya untuk memenuhi rasa kenyang. Terkadang ada keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan hidup ini yang akhirnya dipenuhi dengan cara menggadaikan iman, mengorbankan pengharapan yang kekal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita terus berpengharapan yang kekal. Terus hidup di dalam pengharapan ini. Mari kita semakin semangat, semakin penuh pengharapan. Karena pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan kekal. Kalau yang kekal Tuhan berikan, maka pasti Tuhan memelihara hidup kita sepanjang rentang perjalanan hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, hidup ini tidak terlepas dari penderitaan. Biasanya kalau orang menderita, habislah pengharapannya. Orang sakit, orang mengalami kesulitan ekonomi, wah bisa pengharapannya hilang. Tetapi apabila kita memiliki pengharapan kekal, justru penderitaan ini sebenarnya sifatnya sementara bila dibandingkan dengan yang kekal. Justru dalam penderitaan yang sementara ini sebenarnya menjadi sebuah proses supaya kita menjadi siap untuk memiliki kemuliaan yang kekal. Karena hidup kita kan proses peningkatan kualitas, proses pemurnian. Jadi Tuhan menggunakan yang namanya penderitaan. Apapun lah penyebab dari penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya, maka kita harus memiliki respon terus penuh pengharapan ketika menghadapi penderitaan. Karena ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Nah, di mana ayat itu yang mengungkapkan hal tersebut? Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 4. Ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan mulai ayat 16 saja ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala hal, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, jadi apa yang Tuhan izinkan kita alami yang namanya penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal yang lebih besar dari apapun juga, bahkan lebih besar dari penderitaan. Karena itu kalau kita menderita, jangan kehilangan pengharapan. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita yang menjadi teladan bagi kita menghadapi penderitaan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saat ini engkau sedang menderita dan tertekan, berbeban berat. Ingat, milikilah pengharapan karena Tuhan menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang ketiga, mari kita terus perbaharui pengharapan kita. Mari kita terus hidup dalam pengharapan itu. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan yang kekal. Tuhan sediakan bagi kita rumah yang kekal. Saya bacakan ayat ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya mau membacanya mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang yang berpengharapan tidak gelisah. Yesus katakan jangan gelisah, ya, tapi percayalah. Jadi orang yang terus hidup dalam pengharapannya, yang terus diperbarui dalam pengharapannya. Tuhan kata jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk hal apa? Untuk yang di bumi ini. Tapi juga untuk kekekalan nanti. Dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Haleluya. Mari kita terus hidup dalam pengharapan karena Tuhan meminta kita supaya terus percaya. Dan jangan gelisah. Dan Tuhan sediakan bagi kita tempat yang kekal. Rumah. Di rumah Bapa yang kudus. Wah, puji Tuhan. Itu bukan rumah siapa-siapa. Rumah Bapa. Menjadi tujuan kita bersama. Dan Yesus berkata, tak seorang pun akan dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran hidup. Itulah kata-kata Yesus. Itulah firman Yesus. Dan kita semua sedang berada di jalan itu.
berarti kita sedang menuju pengharapan kita kekal, rumah Bapa. Jangan sampai dalam perjalanan hidup ini menghadapi ini dan itu dan banyak hal membuat kita keluar dari koridor perjalanan menuju rumah Bapa. Mari terus melaju dalam pengharapan sampai kita sama-sama tiba di rumah Bapa. Puji Tuhan, demikian victorious devotion kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita terus diperbaharui dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami yang hidup tidak memilih pengharapan. Karena kami berdosa, kami binasa. Tapi Kau berikan Putramu yang tunggal Yesus Kristus menjadi pengharapan kami. Sehingga kami memiliki hidup yang kekal. Sekalipun kami menghadapi banyak persoalan dan penderitaan kami hadapi. Tuhan membuatnya menjadi kebaikan, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan Kau sediakan kepastian bagi kami. Rumah Bapa yang kekal. Ampuni kalau kami mengabaikan kebenaran-kebenaran ini. Sehingga kami menjadi takut dan gelisah. Dan hidup semau kami sendiri. Biarlah arahkan hati pikiran kami. Tertuju kepada Allah. Dalam pengharapan yang kekal. Kami percaya pengharapan yang telah Tuhan labuhkan itu. Yang dikerjakan Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama selamanya untuk firman hari ini. Kami terus hidup dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kekal. Dalam namamu Yesus Tuhan. Nama yang ajaib dan berkuasa kami berdoa. Amin. Terus dapat pengharapan dalam Kristus. Pengharapan yang kekal. Sampai jumpa. Amin.